Pemirsa, selamat datang di acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan Ignatius Susatyo Wijoyo, CEO PT Mandiri Tunas Finance. Karir Ignatius Susatyo Wijoyo dimulai pada tahun 1993 sebagai manajemen trainee di PT Toyota Astra Motor. Dan sejak saat itu, ia menjalani karirnya di berbagai perusahaan pembiayaan otomotif terkemuka Indonesia. Pada tahun 2009, Ignatius bergabung di PT Mandiri Tunas Finance sebagai Direktur Perseroan. Dan mulai 2010, pria kelahiran Yogyakarta 45 tahun lalu ini dipercaya untuk memegang jabatan sebagai orang nomor 1 di perusahaan pembiayaan otomotif yang sahamnya dimiliki oleh PT Bank Mandiri Tbk dan PT Tunas Ridean Tbk. Dengan segala pengalaman serta adanya dukungan kuat dari aliansi strategis para pemegang saham, Ignatius bertekad membawa PT Mandiri Tunas Finance untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik bagi konsumen. Selamat datang Pak di Mandiri Tunas Finance. Terima kasih Pak. Senang sekali Pak bisa datang ke MTF Pak. MTF ya, MTF Mandiri Tunas Finance. Kalau bahasa lainnya ada lagi Pak, mantap. Mandiri Tunas Finance juga. Pemirsa, sudah bersama saya Bapak Ignatius Susatyo Wijoyo, CEO PT Mandiri Tunas Finance. Pak Susatyo, Iya. ini kan orang bilang tahun susah, tahun 2015. 2014 pun tahun susah kan? Tetapi saya lihat bahwa Tunas Finance malah bisa bertumbuh 30%. Jadi sebetulnya tahun boleh susah, kalau perusahaannya solid itu bisa berbeda dengan yang lain. Gimana? Ya memang ini sesuatu yang menurut orang agak melawan arus Pak ya, gitu ya. Jadi berawal dari 2013 Pak, 2 tahun yang lalu nih, 2013. Mereka berpikir bahwa 2014 itu adalah tahun sulit, bakal sulit segala macam. Karena itu tight money policy ya. Tight money policy, ya. Terus juga ada bakal isu dulu kenaikan suku bunga segala macam. Waktu itu kita melihat bahwa ada peluang di pasar, di mana semua orang berpikir demikian. Dan akhirnya semua perusahaan yang tidak membuka cabang, MTF malah buka cabang pertama di awal tahun. Di Q1 kita buka sekitar 10 cabang. Malah ekspansi. Ya? Kita expand. Kenapa waktu kita expand? Kita mendengar bahwa otomotif akan memerlukan banyak produk-produk baru di tahun 2014. Dan memang begitu. Terus yang kedua mengenai tight money policy, kita juga didukung sama Bank Mandiri saat itu. Jadi Bank Mandiri sebagai induk ya Mandiri Tunas Finance, dia memang secara bank wide dia mengerem untuk corporate sama komersialnya. Tapi dia mendorong untuk konsumer. Dari sisi pendanaan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berapapun Mandiri Tunas berlari kencang akan disupport. Luar biasa. Dan begitu fundingnya ada, terus kita lihat pasarnya ada, terus demandnya ada. Nah kita masuk ke pasar tersebut, di mana orang lain berpikir tidak ada pertumbuhan. Nah, kalau dari sisi pendanaan nggak masalah, karena apapun juga disupport oleh Bank Mandiri. Tapi demand gimana? Demand. Betul. Ini Pak, kalau di 2014 ya kemarin ini Pak ya kita lihat bahwa orang berpikir kalau demandnya mesti turun. Nah ternyata di tahun 2014 tuh banyak sekali pertumbuhan demand untuk kendaraan komersial Pak. Jadi yang untuk pengembangan infrastruktur segala macam itu tadi sudah mulai tumbuh. Demand cukup ada. Nah, cukup sekarang banyak, bagaimana Pak? 2015 ya? 2015 sejalan dengan pemerintahan Pak Jokowi Pak. Di 2015 ini Pak, kan memang rencana juga infrastruktur akan terus dikembangkan. Betul. Di mana ada pembangunan jalan, pelabuhan dan sebagainya. Begitu jalan itu dibangun, pelabuhan dibangun, ekonomi akan bergerak. Kebutuhan mobil untuk penunjang infrastruktur akan banyak Pak, kayak truk, mungkin sedikit alat berat, elevator, dan mobil-mobil penunjang lainnya untuk mobil penumpang maupun pendukungnya. Dan ini saya lihat akan menjadi multiplier efek untuk di Indonesia. Nah, tahun ini kan masih
tight money policy juga. Betul. Kan Bank Indonesia masih tetap menjaga stabilitas. Iya. Berarti nggak dari sisi likuiditas hampir sama, barangkali lebih tight ya. Betul. Itu gimana? Betul. Nah ini saya lagi, kita selalu melihat dari hal positif dan peluang, Pak. Kenapa peluangnya? Bank Mandiri sudah komit ke MTF, Pak. Bank Mandiri sudah komit ke MTF. Dia sudah memberikan funding ke MTF sebanyak, kita punya target sekitar 20 triliun. Nah, sudah ada funding 20,5 T bahkan yang diberikan oleh Mandiri dari komitmen Amerika. 25 T itu 20,5 itu kapan? Sudah sudah disetujui. Tapi belum Untuk penyerahannya untuk di tahun 2015 ini. 2015 saja 20,5 T. Iya. Luar biasa. Berarti rencana ekspansi berapa dong? Kita sebenarnya kita mau ekspansi cuma 20 T aja, Pak. Ya. Tapi Bang Mandiri menjadi kalau MTF mau lewat sudah disediakan funding. Pemirsa, tahun 2015 masih tahun yang ketat, tidak berbeda dengan 2014. Nah, bagaimana strategi Mandiri Tunas Finance agar bisa berkompetisi? Kita akan segera kembali. Mandiri Tunas Finance membiayai segala jenis pembiayaan untuk kendaraan bermotor, baik untuk pribadi maupun perusahaan. Seperti pembiayaan Car Ownership Program, pembiayaan Motorcycle Ownership Program, dan Fleet Financing. Untuk pembiayaan kendaraan niaga dan alat-alat berat, Mandiri Tunas Finance menjalin kerjasama dengan hampir seluruh dealer dan ATPM di Indonesia. Mandiri Tunas Finance membuat hidup Anda lebih mudah. Welcome to the future of news. The Jakarta Globe, your city, your world. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Susatyo. Iya, Pak. Ini kalau lihat Anda punya portofolio lebih banyak pembiayaan konsumen ya. Betul. Dan pembiayaan konsumen pun didominasi oleh otomotif. Betul. Nah, ini gimana? Pertama, persaingan di otomotif kan banyak. Dan Anda harus bersaing dengan mereka yang memang multi finance dibentuk oleh perusahaan-perusahaan otomotif. Betul. Itu cukup banyak juga. Iya. Nah, yang kedua, kan tadi disebutkan bagaimana presiden kita mendorong infrastruktur. Betul. Nah, bagaimana multi finance harus keluar juga, tidak hanya membiayai otomotif. Jadi betul Bapak sampaikan bahwa perusahaan pembiayaan di Indonesia ini, Pak, kalau mau berkembang itu minimum harus punya 2 atau sampai 3 faktor utama. Faktor pertama adalah sumber unit, Bapak sampaikan. Jadi kalau kita lihat perusahaan pembiayaan di Indonesia yang tumbuh dan menjadi besar, itu biasanya dimiliki oleh ATPM atau APM. Entah dimiliki Astra Group, Indomobil Group, atau yang lain, gitu ya. Yang kedua, dia harus punya atau dekat dengan sumber dana. Biasanya dimiliki oleh perbankan. Dan yang ketiga, dia mesti punya sumber daya yang kompetensinya cukup bagus. Ya, dan network segala macam. Nah, MTF, Pak, punya 2, Pak. Pendanaan kita dari Bank Mandiri. Dekat dengan otomotif. Unit kita Tunas Finance adalah dari Tunas Group, Pak. Tunas Group. Yang memiliki ya. itu sedan, Tunas Toyota, Tunas BMW, Tunas Daihatsu, Tunas karena 2 hal itu yang membuat MTF dari langkah Solid, awal ya. sudah didukung oleh 2 kekuatan yang luar biasa, ditambah dengan kompetensi orang. Tinggal yang satu apa tadi? Yang satu. Kompetensi orang-orangnya, Pak. Punya juga. Kita bentuk dalam 5 tahun. Gitu. Tahun lalu itu bertumbuh 30%. Betul. Itu 2014. industri berapa? Rata-rata industri? 0,64, Pak. 0,64% mobil, industri ya? Untuk mobil Gaikindo, data Polrek, data Gaikindo hanya 0,64%. Sedangkan MTF 30%. Nah, bagaimana yang tahun ini 2015? Nah, 2015 kita juga sama, Pak. Kita masih punya keyakinan dengan dukungan Bisa 30% juga. Kita berharap di atas 30%, Pak. Di atas 30%, Pak. Iya, Nah, di tahun ini bagaimana caranya, Pak? Ini kan betul. Ini memang jadi mungkin harga BBM naik lagi. Challenging, Pak. Sekarang kecenderung turun. Betul. Jadi kalau kita hanya mengandalkan produk yang ada hari ini, mungkin kita tidak bisa tumbuh di atas 30%. Pertama, kita selama 5 tahun terakhir ini kita belum menggunakan sumber daya yang ada di Bank Mandiri atau sumber customer di Bank Mandiri. Banyak baru fokus kepada dealer. Di 2015 ini kita mempunyai produk namanya KKB Mandiri, Pak. Apa itu KKB? KKB. Jadi kredit kendaraan bermotornya
MTF dengan Bank Mandiri. Yang kita ambil dari sumbernya adalah nasabah Bank Mandiri yang belum kita touch sama sekali selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membuka satelit, Pak. Satelit itu adalah kepanjangan tangan cabang MTF di gedung-gedung Bank Mandiri di daerah tingkat 2. Yang selama ini kan dealer tuh banyak buka di daerah tingkat 2. Sementara cabang MTF tuh di tengah kota besarnya. Nah, kita buka di satelit, kita sebut satelit, mendekati para dealer. Yang ketiga, kita juga di tahun 2015 ini kita coba meningkatkan kualitas manpower kita, Pak. Jadi kita ada pemberdayaan internal tersebut dengan ODP, MDP, itu kita bentuk MT. Yang sudah jalan 3 tahun ini. MTF yang bersama Mandiri itu berapa tahun sudah? 5 tahun, Pak. 5 tahun. Itu 2009. kalau seringkasnya. 5 tahun ini asetnya dari berapa ke berapa? Oke. Aset kita di 2009 itu 2 triliun, Pak. Sekarang 20,3 triliun. berapa persen tuh ya? Itu udah 20,5 sekarang, udah 20,5 triliun. 10 kali, Pak. Sementara kredit pembiayaannya? Kredit pembiayaannya dari average cuma sekitar 1,8 triliun. Sekarang sudah masuk ke angka 15 triliun, Pak, di tahun ini. Luar biasa. Iya. Kebanyakan kalau yang mobil dan motor kebanyakan mana? Banyak. Kita nih saat ini komposisinya 92% mobil baru. Ya. 5% itu mobil bekas. 2% itu sepeda motor, 0 kurang dari 1% itu kan adalah menyumbang kemacetan. Nah, gini, Pak, kalau yang kita biayai kan banyak yang kendaraan komersial, hampir 30%. Kendaraan komersial, Pak. Justru tuh menambah value added, Pak. Bukan untuk dipakai di jalan, tapi untuk menghasilkan uang lagi. Kan kita tadi mau menunjang transportasi, menunjang distribusi. Tahun 2005, kalau bank itu nanti masyarakat ekonomi ASEAN 2020 ya. Betul. Tapi kalau pembiayaan tahun ini 2015 kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Suara Pembaruan, Today's Edition. Get your copy now. Mandiri Tunas Finance membiayai segala jenis pembiayaan untuk kendaraan bermotor, baik untuk pribadi maupun perusahaan. Seperti pembiayaan Car Ownership Program, pembiayaan Motorcycle Ownership Program, dan Fleet Financing. Untuk pembiayaan kendaraan niaga dan alat-alat berat, Mandiri Tunas Finance menjalin kerjasama dengan hampir seluruh dealer dan ATPM di Indonesia. Mandiri Tunas Finance membuat hidup Anda lebih mudah. Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari. Tim kami melaporkannya secara langsung, untuk pengumuman kabinet, menyajikannya secara objektif dan berimbang, dalam kabinetnya yang tidak mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten. Penghukuman itu ada di pengadilan, menteri minta hadir di Prime Time setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Dipersembahkan oleh Pak Susatyo, di kalangan pelaku industri multifinance ini apa diskusinya menyambut tahun masyarakat ekonomi ASEAN ini? Apakah takut, khawatir dengan mereka datang dengan modal besar atau biasa-biasa aja? Iya, Pak, pasti kekhawatiran ada dengan masyarakat ekonomi Asia, MEA di 2015 ini. Cuma ternyata pusat pembiayaan itu bisa menjadi kuat dan besar. Jadi mungkin saya sedikit ulangi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa minimum ada 3 hal yang mesti mereka kuasain, kan. 1, sumber unit. 2, sumber dana. 3, kompetensi orang. Kalau mereka hanya menguasai 1, yaitu sumber dana, mereka tidak punya akses ke unit, Pak. Dan mereka tidak punya orang yang punya kompetensi untuk masuk ke pasar Indonesia. Kompetensi orang itu bukan hanya menguasai pengetahuan ekonomi, betul, tapi tahu jalan tikus untuk mencapai nasabah itu ya. Betul. Karena yang menjadi nasabah perusahaan BUMN yang pertama itu bukan end user dulu, Pak, tapi adalah dealernya. Apabila mereka tidak punya network yang bagus dengan penjual mobilnya atau penjual unitnya, mereka tidak mudah untuk masuk. Begitu. Jadi saya yakin bahwa perusahaan pemain Indonesia tetap akan menjadi tuan rumah di negeri kita, Pak.
Mengapa saya tanya demikian? Karena memang kalau kita lihat banking ya, Betul. itu kan asing kuat sekali dominasinya. Betul. Insurance, Betul. life, general. Betul. Nah, multi finance itu masih mayoritas dikuasai oleh pemain nasional ya. Oh, betul Pak. Memang kalau kita lihat hari ini sebenarnya nggak juga Pak, nggak juga. Banyak sekali bank-bank asing yang mendirikan multi finance di Indonesia Pak. Betul. Dan membeli multi finance sudah Dia ada. lokal di Indonesia. Apalagi yang punya bank. Betul. Dan itu grup-grup besar di Asia Pak. Nah itulah kenapa dulu Mandiri mendirikan MTF Pak. Betul. Salah satunya saya ingat sekali pesan Pak Agus Marto waktu saya diwawancara beliau, jadikanlah MTF menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Pimpinlah industri ini dengan perusahaan yang milik bangsa Indonesia. Sekarang kan kecenderungan orang membentuk konglomerasi. Betul. Ya bukan konglomerat, kata itu konotasi barangkali kurang bagus. Ya, grup lah. Tapi grup usaha. finansial. Ya, finansial ya. ya. Betul. Ada banking, ada insurance, ada multi finance, ada sekuritas. Mandiri sudah punya itu. Bagian dari itu juga. Dan bank-bank asing juga membentuk Juga itu. punya. Pertanyaannya, apa sebetulnya keunggulan dari multi finance sehingga bank itu kepingin punya multi finance? Iya Pak. Iya kan? Betul. Termasuk bank asing. Betul. Dianggapnya menarik Pak, seksi ini bisnis. Karena begini Pak, apa kontribusi terhadap bank? betul, gini. Di perusahaan pembiayaan ini yang mengatur regulasinya bukan bank sentral Pak, bukan BI. Dulu terpisah. Dulu namanya Bapak Pam LK dan BI. Sekarang sama-sama dengan OJK. Di perusahaan pembiayaan atau multi finance itu secara regulasi lebih loose dibanding aturan perbankan. Ya, jadi kayak contohnya gini Pak, Bapak kalau ambil kredit di perbankan, ambil kartu kredit aja Pak, itu bisa butuh waktu paling nggak 5-7 hari. Tapi kalau di perusahaan pembiayaan Bapak menghabiskan pengen beli mobil dengan harga 200 juta, bisa 1 hari selesai Pak prosesnya, dan secara margin akan lebih sedikit lebih tinggi dibanding dengan perbankan. Kenapa? Karena prosesnya lebih mudah, risikonya lebih tinggi, pasti kan cover margin juga lebih besar. Dan ini ternyata sepanjang perjalanan perusahaan multi pembiayaan di Indonesia, multi finance itu menguntungkan. Dan ini akhirnya semualah masuk dari perbankan yang Bapak sampaikan tadi, bank-bank asing Pak masuk, bank-bank Malaysia, berlomba-lomba bank Malaysia pada masuk. Jadi gitu bank itu membutuhkan multi finance supaya bisa menjangkau nasabah-nasabah yang di pelosok. Dan satu lagi Pak sebenarnya, mereka menjadi kepanjangan tangan melalui disebut joint financing Pak, JF program. Untuk suksesnya financial inclusion, ini bank harus membutuhkan multi finance sebagai salah satu kepanjangan tangan perbankan, menjangkau langsung. Apakah supporting dari otoritas OJK ini sudah cukup supaya multi finance ini bisa lebih kuat, lebih solid? Ya memang OJK ini kan baru Pak, gitu ya. Dulu lahirnya sebagian dari Bapak LK, dan sekarang memang baru-baru tahun 2014 kemarin Pak, itu di bulan Desember di announce peraturan POJK yang mengatur perusahaan pembiayaan. Jadi tata kelola dan untuk tata kelola perusahaan pembiayaan. Dan itu positif. Dan itu positif Pak, mendukung kita. Ya. Nah, bagaimana PT Mandiri Tunas Finance 10 tahun ke depan mau menjadi seperti apa? Pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Mandiri Tunas Finance, membiayai segala jenis pembiayaan untuk kendaraan bermotor, baik untuk pribadi maupun perusahaan. Seperti pembiayaan Car Ownership Program, pembiayaan Motorcycle Ownership Program, dan Fleet Financing. Untuk pembiayaan kendaraan niaga dan alat-alat berat, Mandiri Tunas Finance menjalin kerjasama dengan hampir seluruh dealer dan ATPM di Indonesia. Mandiri Tunas Finance membuat hidup Anda lebih mudah. Mandiri Tunas Finance membiayai segala jenis pembiayaan untuk kendaraan bermotor, baik untuk pribadi maupun perusahaan. Seperti pembiayaan Car Ownership Program, pembiayaan Motorcycle Ownership Program, dan Fleet Financing.
untuk pembiayaan kendaraan niaga dan alat-alat berat. Mandiri Tunas Finance menjalin kerjasama dengan hampir seluruh dealer dan ATPM di Indonesia. Mandiri Tunas Finance membuat hidup Anda lebih mudah. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Susiato, bagaimana Mandiri Tunas Finance 10 tahun ke depan mau menjadi seperti apa perusahaan ini? Makasih Pak. Kita mungkin nggak 10 tahun Pak, kita ngomong 2020 Pak. 2020 6 tahun lagi. Okay. Sejalan dengan induk usaha kita namanya Bank Mandiri Pak. Bank Mandiri 2020 punya mimpi atau punya cita-cita adalah the best bank in ASEAN untuk Bank Mandiri. Dan kita sebagai anak usahanya untuk grup Bank Mandiri, kita akan minimum in ASEAN juga. Minimum the best multifinance in Indonesia, Pak. Minimum. Kita the best, berarti number one ya. The best, Pak. Wow. Not only berat, number one, berat juga. The best. Not only number one gitu ya. Ya pasti juga ada yang lainnya juga gitu kan. Mungkin secara kualitas, secara GCG dan yang lain-lain. Bagaimana bisa mencapai ke sana? Nah, ini memang sesuatu yang 6 tahun kalau kita lihat langsung 6 tahun jauh Pak, atau 10 tahun jauh. Coba kita bagi menjadi jangka menengah dan jangka pendek. Di tahun 2012 ini sendiri Pak, kita sudah juga punya sebagai stepping stone dari 2020. Ya, di tahun 2015 kita kepingin kita punya lending 20 triliun. Karena 2015 ini? 2015. Tahun depan? Tahun depan kita mau pengen punya lending sekitar 26 triliun. Luar biasa. Di tahun 2020 kita pengen punya new lending 60 triliun Pak. Kalau lending begitu tinggi, itu diimbangi dengan laba apa enggak nih? Ya ini Pak, kita lihat tahun lalu 2014 berapa? 2014 laba kita itu di atas 220 miliar Pak. Naik berapa persen tuh? Dibanding 2013 kita 176, sekitar 30%. 30%. Nah tahun ini 2019 kita punya mimpi jadi 300 miliar Pak. Naik lagi 30%. In average 30%. Oke. Iya. Tadi sudah dijelaskan 3 kekuatan yang membuat MTF ini bisa melaju. Betul. Tapi ada kekuatan lain nggak yang membuat menjadi rohnya? Betul Pak. Di MTF ini kita berasal dari small company tadinya Pak, dengan 2 triliun, 34 cabang, sekarang jadi 88 cabang, 800 karyawan, sekarang 3.400 karyawan. Kita punya suatu budaya mungkin agak berbeda atau kebiasaan yang berbeda dengan kami adalah budaya doa Pak. Doa maksudnya? Jadi begini. Kan setiap hari orang berdoa Pak, tapi bagaimana perusahaan? Betul. Di MTF ini setiap pagi 8:30 kita masuk kerja, kita berkumpul bersama. Betul. Seluruh baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Yeah. Mereka akan berkumpul bersama di pintu masuk. Kita akan berdoa bersama mendoakan tujuan MTF tahun ini. Misalnya tahun ini tahun 2015 kita mau landing 20 triliun. Kita setiap mau profit, orang berdoa sesuai dengan imannya. Gini Pak, target landing 20T, profit 300, target NPF di bawah 1,5%. Mereka bawa dalam doa, dan doa itu diucapkan dan dipimpin oleh setiap orang secara bergantian. Jadi setiap orang di sebuah cabang, setiap orang akan memimpin secara bergantian setiap hari. Dalam agamanya masing-masing. Pun nggak masalah. Nggak masalah. Tapi doanya sama. Doanya sama. Okay. Ya, mereka dalam berdoa dalam agama masing-masing dan harus diucapkan. Betul. Tidak boleh dalam hati doanya. Semua orang dengar doanya dan saling mendoakan. Dan itu 3.400 karyawan kita doain hal yang sama setiap hari. Apa yang ditanamkan kepada karyawan ini sehingga mereka bersemangat bekerja? Saya lihat di sini di baju ini ditulis apa namanya ini? I like Monday. Iya. Ini apa filosofinya Pak? I like Monday. Baik Pak. Ketika tagline yang dari zaman dulu kita tahu bahwa I don't like Monday. Iya, ini agak berbeda. Di MTF tuh kita punya budaya disebut budaya perwira. Ya, berasal dari kata kepercayaan, kewirausahaan, kegembiraan. 3 kata ini udah unik Pak. Jadi pertama orang bekerja dengan percaya. Pertama saling percaya Pak. Saling percaya betul ya. Jadi satu sama kalau orang saling percaya, mutual trust ya. Mutual trust hasilnya apa Pak? Sinerginya luar biasa Pak. Kemudian bekerja dengan gembira. Betul. Dan kenapa ini kita muncul ada baju I like Monday? Kita punya dari yang ketiga tadi kegembiraan Pak. Orang tiap hari Senin biasanya tuh mau berangkat ke kantor tuh sudah malas duluan. Kena Sabtu, Minggu, Senin, Senin macet. Terus bagaimana terobosannya? Nah, kita waktu itu diskusi dengan teman-teman. Gimana supaya kita Senin itu menyenangkan? Pak, Senin tuh kalau bisa jangan pakai seragam atau jangan pakai baju formal. Akhirnya kita lombakan Pak.
dilombakan ke teman-teman. Akhirnya mereka masukkan suatu bentuk baju. Akhirnya muncul baju kotak-kotak, celana jeans, sepatunya bebas, atasnya baju kotak-kotak dengan judul I Like Monday. Itu dipakai waktu hari Senin. Hari Senin saja, Pak. Dan kotak-kotak ini sebelum Pak Jokowi masuk. Belum, Pak. Ini tahun 2011 kita sudah buat, Pak. Dan ini buat kebanggaan kita karena tidak ada seragam yang kotak-kotak seperti ini. Biasanya keputusan putih, apa atau baju bengkel. Ini baju kotak-kotak panjang, bisa digulung. Nah, itu menjadi pertanyaan, ini orang pakai pakaian bebas ya. Bebas. Tapi bisa disiplin gimana? Biasanya orang seragam masukin dalam, ikat pinggang, hanya supaya disiplin, kan? Supaya disiplin. Iya. Nah, ini kok walaupun pakaian berbeda, tapi tetap disiplin. Ini bagaimana caranya? Jadi kita pertama kegembiraan dulu, Pak. Begitu hatinya senang, semangatnya mereka tumbuh, kita bilang kita boleh secara physically kita bebas, tetapi kita harus disiplin di dalam pekerjaan. Kita tunjukkan kepada pasar bahwa MTF itu bukan hanya sekedar perusahaan yang baru tumbuh. Memang usia kita baru 6 tahun, Pak. Tetapi prestasi kita harapkan sama dengan sudah di atas 10-20 tahun. Nah, kalau tadi kinerja oke, satu pertanyaan penting adalah CSR-nya MTF. Apa yang sudah diberikan kepada masyarakat, Pak? Ya, kita selain kinerja oke, tapi diberi. Karena ini menyumbang kemacetan juga, Pak. Betul. Kita belum menunjang. Betul. Apa? Ya, kita memang corporate social responsibility. Pelan-pelan kita berjalan nih, Pak, ya. Gitu. Kita berapa kali kita buat safety driving. Kita lakukan dengan masyarakat, tidak hanya yang di Jakarta, Pak, tapi juga di daerah, sebenarnya di Lampung gitu ya. Kita lakukan di sana. Terus kita juga melakukan pengobatan massal dengan masyarakat setempat. Waktu itu kita lakukan di Kerawang, di Bogor. Tentu saja ikut langsung, Pak, saya ke sana. Beasiswa kita bagikan. Sudah terjadi ya? Sudah kita lakukan, Pak. Itu menarik sekali. Pemirsa, MTF Mandiri Tunas Finance akan berusaha menjadi multi finance terbaik pada tahun 2020. Dan itu hanya mungkin kalau semua karyawan berpartisipasi, bekerja dengan gembira, bekerja dengan hati. Kita jumpa lagi dalam Siotalks berikutnya.